Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Walberil dengan NIM D1 B121060. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Sistem Perpajakan Pemerintah Kota. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Pajak iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa jasa timbal atau legend prestati yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Menurut Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Kemudian ada jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah kota. Yang pertama ada pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait yang dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Kemudian yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang. Dasar hukum pungutan pajak hotel adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Kemudian ada nomor 4 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Kemudian 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 sampai 8 tentang pajak hotel. Kemudian ada yang kedua pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang
Maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan pungutan biaya. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang termasuk dalam objek pajak restoran. Eh, Minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Kemudian ada pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraannya hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengena- Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak. Kemudian ada pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten, atau Kota. Objek pajak reklame adalah ada reklame papan atau billboard, reklame kain, reklame melekat, dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak penerangan jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian ada pajak mineral, bukan logam, dan batuan. Subjek pajak mineral, bukan logam, dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral, bukan logam, dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral, bukan logam, dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral, bukan logam, dan batuan. Kemudian ada pajak parkir. Pajak parkir eh, adalah jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan lahan atau tempat parkir oleh kendaraan bermotor. Pajak parkir merupakan salah satu bentuk pungutan dari pemerintah yang dikenakan kepada pengguna lahan atau tempat parkir untuk kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Kemudian ada pajak pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air tanah di suatu area. Pajak air tanah biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau nasional.
sebagai bagian dari kebijakan lingkungan sumber daya alam. Kemudian sistem pungutan pajak. Sistem pungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang di yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Berdasarkan pada dasarnya terdapat tiga cara sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu yang pertama official assessment system, yaitu sistem pungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Kemudian ada self assessment system, yaitu sistem pungutan pajak di mana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian ada withholding system, yaitu sistem pungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus. Dalam pungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pungutan pajak, selain karena semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terdapat lembaga pajak karena maraknya kasus-kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak. Tidak hanya itu, masih banyak faktor lain yang menghambat jalannya pemungutan pajak di Indonesia. Kendala pungutan pajak yang pertama, tidak konsistennya pelaksanaan perundang-undangan. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undangan yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya, melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-undang. Apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pungutan pajak. Kemudian yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Kemudian ada database yang masih jauh dari standar internasional. Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar nasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment persepsi masyarakat. Kemudian lemahnya penegakan hukum terdapat kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggaraan negara. Eh, Kesimpulan, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pajak yang diatur oleh pemerintah kota ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir. Di dalam pungutan pajak terdapat tiga, yaitu ya official assessment system, self assessment system, dan withholding system.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.